Sedama yang bahagia, di pagi hari ini kita sesama untuk berdana, sekaligus kita menjalankan sila dan juga samadhi jadi orang bijak. Orang bijak itu sudah enteng. Upamanya kalau sudah jadi ketemu orang bijak, kita dekat juga menderita, kita nggak bertambah. Kalau dekat sama orang bijak, loba tidak bertambah, emosi tidak bertambah, kesalakahan tidak bertambah, iri, sombong, semua itu tidak bertambah. Dasar dari sopan santun. Salah gimana pun tetap akibatnya baik. Beda antara sombong. Kalau sombong terkenal, kalau orang ketahuan itu sombong, jatuh harganya. Beda jauh antara orang umum bahwa mendidik dengan sombong. Nah, kita perhatian nggak seperti orang terkenal di mata umum. Nah, kalau ada masalah, salah omong sedikit disebutkan sombong. Nah, misalnya orang cantik, memang sinetron atau terkenal di TV, kalau ada masalah apa, salah omong sedikit mau menang orang lain dengan rasanya nggak mau kalah, emosian atau sombong. Nah, nanti apa sih namanya yang ikutin apa namanya fan tidak mau nonton lagi. Nah, itu doang, itu saya disentuh badan. Cuma semua kompak, mulai sekarang saya nggak mau lihat dia lagi, sombong. Misalnya 2 kata doang, sombong. Dari situlah akhirnya yang sudah di booking, penyanyinya booking memang film itu cabut satu persatu, akhirnya jatuh. Coba hitung cuma 1 hari sombong aja, akibatnya bisa melenyapkan kebahagiaan, melenyapkan kesehatan. Nah, ada semua itu bikin kecewa orang banyak. Kala-kala sombong misalnya, akhirnya balik lagi ke orang yang jahat. Bukan balik biasa saja. Itu akibat kilesa disebut. Salah satu kilesa berbuat akibat penderitaan muncul. Sombong. Di satu sisi salah juga, tetapi sopan santun, tidak jelek-jelekkan siapapun. Ya udah, kalau salah minta maafkan. Beda. Nah, orang semakin apa? Semakin pengen mau dukung. Itu meta, cinta kasih sayang. Kita kemanapun kita berniat untuk diberikan kebahagiaan orang lain. Nah, kalau mau bawa sifat egois, sombong, keluar di rumah, lebih baik tidur di rumah. Kalau mau, jangan. Api di dalam dan api di luar. Api di dalam itu adalah kebencian, emosi, sifat tidak baik di dalam hati. Kedua, kalau ada masalah di luar, jangan bawa masuk ke rumah. Jangan ada masalah di dalam rumah, omong di luar. Risikonya besar. Nah, maka kita hidup ajaran Sang Buddha itu adalah kebatinan, bukan fisik. Nah, bukan fisik. Kalau kita punya mendidikan dengan baik secara di dalam hati kita, kemanapun juga beda. Nah, mencintai oleh semua orang, setidak orang dekat. Orang dekat. Nah, beda sama orang yang sikap sifat sombong. Nah, kita harus hati-hati, ke dunia kita ini sedang
pandangan itu sombong. Itu kata-kata dari langit ke bumi loh. Kalau meta dari bumi ke langit, kita pilih mana? Dari biasa aja kalau sopan, orang itu angkat kita ke bintang. Nah, bintang kenapa? Orang semua lihat di langit. Tapi kalau orang sombong, dari matahari yang terang, cahaya segede jatuh tenggelam, tidak ada cahaya. Walaupun disebut matahari, tidak ada cahaya. Walaupun hidup kita terkenal dimanapun, kalau sombong itu seperti lampu yang wattnya turun. Maka kita sebagai umat Buddha kita benar-benar gampang senyum, gampang menolong orang lain. Nah, kita ingat kilesa sama bijak. Nah, seperti kemarin Bante turun tim dari Tudong. Nah, ini sudah mau dekat ke Cirebon. Nah, semua tadi Bante pikir itu mungkin masyarakat doang yang keluar lihat, ternyata mobil semua sekolah keluar dari sekolah duduk nyambut anak sekolah, kiri kanan lagi. Para Bante jalan hanya kiri kanan, nggak ke sana, penuh. Nah, itu namanya apa? Sopan sama sopan, nyambut dengan senyuman. Karena tujuannya adalah satu, toleransi, untuk bersatuan. Semua setuju, tidak pandang agama. Mau nggak bersaudara? Semua mau. Karena Pak udah kenal itu baik. Baik itu penting untuk loko manusia, bahwa baik hati juga bersaudara hati. Baik di ucapan, kita juga bersaudara di ucapan. Baik dari perbuatan, mari kita bersaudara perbuatan yang bersama. Hidup kita kan nggak kekal, tidak tahu kapan lagi bisa menjadi manusia. Itu pentingnya. Jangan asal manusia tetapi bukan. Sayang. Kenapa begitu? Sang Buddha bersabda, manusia sih ada juga kita manusia. Manusia peto, ya ada juga manusia campur sifat peta. Manu delesano juga ada campur manusia dengan hewan. Benar-benar itu banyak yang kita lakukan selama ini, banyak sekali itu kilesa yang muncul. Luar biasa. Nah, maka kita periksa diri sendiri ya, bahwa kalau selama kita suka berdana, selama itulah kita tidak akan miskin. Selama kita menjalankan sila dengan baik, badan kita, ucapan kita tidak akan gampang sakit. Tidak gampang. Karena sila itu menghindari membunuh, salah satu menghindari barang yang sehat. Karena tidak mencuri, tidak ambil barang orang lain, barang kita jadi sehat. Barang sehat apa tahu nggak? Siapapun lihat barang kita juga sudah ingat, pasti kembalikan. Itu namanya barang sehat. Tidak bentuk sila, tapi barang kita nggak gampang hilang. Anehnya, orang lain hilang tidak tahu. Kalau punya kita ada sedikit harapan. Apa yang kita ingat kita nggak pernah ambil barang orang, tidak memberikan, sudah aman. Itu yang Bante rasakan berkali-kali. Yang benar, kalau apapun Bante lupa, Bante selalu ingat bahwa nggak apa-apa kok, karena kita nggak pernah selama ini tidak berniat untuk mencuri, untuk ambil barang orang, nggak apa-apa. Kalau hilang sungguh-sungguh itu berarti itu yang lampau doang, bukan kehidupan sekarang. Udah nggak apa-apa. Kita harus bayar yang lampau, sekarang nggak mungkin. Kalau ingat begitu, orang mau tipu kita, pikir itu juga keliling. Gimana cara tipu orang yang nggak tipu? Seperti membohong orang yang nggak bohong. Gimana caranya? Cara bohong sama orang nggak bohong gimana caranya? Karena orang nggak bohong itu kan nggak ada caranya, biasa-biasa aja, tetapi mantap. Kenapa? Setiap kali omong itu benar, udah selesai. Nah, seperti orang nyarang omong satu kali itu mendengar semua. Yang omong setiap kali omong nggak yang mau dengar omong. Kenapa? Kebanyakan. Nah, kebanyakan. Maka jadi kita perhatian, kalau kita punya sila dengan baik,
nyawa kita panjang umur alami. Kita bahasa kita itu adalah tidak akan seperti meninggal dunia yang tidak wajar. Mau nggak begitu? Mau kan? Meninggal dunia iya, tetapi yang tentang melukai tiba-tiba itu nggak ada. Sila itu namanya. Dokter paling hebat, satpam yang paling manjur adalah kita menghindari membunuh, menghindari melukai makhluk yang lain. Badan kita juga, siapa mau lukai kita? Nggak ada. Ya udah wajah-wajah aja. Nah enak gitu, jadi panjang umur. Kedua, barang kita nggak gampang hilang. Tidak ada orang yang ambil barang kita, walaupun lupa. Ada juga hilang 1, kembalikan bisa 2. Hilang 2, kembalikan 4. Hilang 4, kembalikan 8. Ini namanya berdana. Ada yang ganti kok. Pikiran begitu tentang ajaran Buddha. Jangan marah tiba-tiba langsung. Mana tahu mereka pindah barang doang. Pindah yang jelek, yang lebih baik ganti. Pikiran yang positif. Asusila juga sama. Kita juga capek juga kalau mau menjaga fisik kita sebagai misalnya perempuan-perempuan. Kan nggak mudah loh jaga diri. Jaga diri satu, orang lain juga mau ambil punya hak kita juga. Itu jelek. Nah kalau kita menjalankan sila yang ketiga, aman. Jadi orang lihat kita jadi yang bijak, yang bersaudara. Lihat kita sebagai adik, lihat kita sebagai kakak, cici, atau bersaudara. Atau disebutkan kita punya kekuasaan. Jadi orang menghargai, menghormati. Membohong juga sama. Kalau menjalankan sila dengan baik, orang omong sama kita itu pasti kita untung, nggak bakal merugikan kita. Nah apalagi dekat sama orang yang sepenuh kesadaran, memori itu tajam, seperti baterai kita full nanti lama nih. Nah kan dengarnya jelas. Kalau baterai low, nah itu hati-hati, sepotong-potong lama-lama salah pahaman. Nah itu namanya kesadaran. Pantai sifat jelek, pantai apa tuh? Kalau pantai tidur, pantai dengar jalama nih di YouTube atau guru pesaja lama nih. Pantai udah niat mendengar kurang lebih 1 jam, mendengar sampai ngantuk sampai dengar. Paginya 1 kata pun nggak ingat pantai omong apa. 1 jam hilang memori, mencampur sama ngantuk, seperti tidur gitu. Lalu mimpi juga ke kanan, mendengar kiri juga ke kiri, mimpi juga ke kanan. Nggak satu jalan. Setelah bangun, satu usaha, lama apa sih 1 jam? Kok nggak ada sama sekali masuk ke hati? Memori kesadaran itu tidak dapat. Lalu pantai buka YouTube, meditasi, dengar aja, dengan jadi objek meditasi itu nggak full. Omong apapun mendengar memori, rekaman bisa minggu masih ingat. Kalau mendengar lama saat tidur, 1 kata pun nggak sisa-sisanya di kuping. Aneh juga ya, karena mencampur sama pikiran. Maka kita pakai memori pikiran, nggak bakal ingat apa-apa. Buang waktu yang kita lakukan sehari-hari. Kenapa? Pakai pikiran ditangkap mata warna yang bagus, tangkap suara merdu. Nol. Jangan campur sama pikirannya. Kesadaran masih bisa diambil. Kalau pikiran hapus semuanya. Setelah bangun hapus, nggak ada sisa-sisanya. Aduh, lihat HP baterai sisa sedikit. Padahal niatnya mau dengar dhamma enak-enak. Kok nggak ada sama sekali, nggak tahu omong apa. Itu mencelekkan hati. Oh, ini disebutkan pikiran sama kesadaran beda. Lebih baik kalau mau dengar apapun saat ada kesadaran. Kalau tidak ada konsen itu nggak bagus. Memori nggak tajam. Ya semoga kita berdana juga harus ada memori yang penuh kesadaran. Sila juga kesadaran, samadhi kesadaran, tanya juga kesadaran, disebut sati atau perhatian. Yatha wariwaha pura paripurendi sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang matitang tumhang kipamewa cemichantu sape purentu sangkapa jandu panaraso yatha manisyo tirso yatha wancan dosa
nata Age bodhe masanana Kinaya anutare Age dhamme masanana Virago pasame sukhe Age sanghe masanana Bunyagete anutare Aga saminana nadatang Aga punya pawatati Aga ayu cawano cahaya Sogiti sukhang malang Gasada tamedhavi Aga dhamma samaito Dewa muto manot Wa agamato pamodati Bhavatu sapamanggalang Sambadewata Sambhamwadhanubhavena Sadasoti bhavantu te Pamanggalang Rakantu sambadewata Sambhamwadhanubhavena Sadasoti bhavantu te Pamanggalang Sambadewata Sambasangkanupavena Sadasoti bhavantu te Alahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawanga Sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.